Pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Isneni Nur di Sumo Terkini. Terkait penyebaran, penanganan, dan pencegahan COVID-19, banyak kebijakan dari pemerintah pusat yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Terkait hal itu, DPRD mengimbau kepada pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam menyikapi kebijakan dari pemerintah pusat. Saat ini telah terhubung bersama kita Ketua DPRD Mandailing Natal, Bapak Erwin Effendi Lubis. Halo Bapak Erwin, selamat sore dan apa kabar? Selamat sore, alhamdulillah baik. Baik Pak, sesuai dari data per 30 Maret ada 85 kasus di Madinah, 84 ODP dan 1 PDP. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, mungkin yang resmi diumumkan ODP ada 84, PDP ada 1, tapi sore ini belum ada kepastian PDP itu bertambah 1 lagi, Mbak. Jadi kalau umpamanya jelas bertambah 1 lagi, berarti PDP ada 2, ODP ada 84, Mbak. Lalu bagaimana sikap pemerintah atau legislatif menangani situasi di sana, Pak? Dalam situasi saat ini, pemerintah sudah melakukan upaya bagaimana menangani atau meminimalkan dampak daripada COVID-19 ini, bekerja sama dengan legislatif. Legislatif juga udah kita himbau kepada semua anggota DPR Kabupaten Mandailing Natal untuk turun ke daerah dapil masing-masing untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa COVID-19 ini seperti apa, penanganannya seperti apa, supaya masyarakat yang ada di Mandailing Natal tidak ada dalam kepanikan. Begitu, Mbak. Lalu dampak penanganan COVID-19 banyak kebijakan pemerintah pusat yang harus dijalani. Pemerintah daerah seperti penggunaan anggaran. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya. Di sini kami membutuhkan satu kepastian. Kami meminta kepada pemerintah pusat supaya kami yang di daerah ini tidak ada dalam kebingungan. Karena belakangan ini mulai pertanggal 27. Tanggal 27 kemarin Menteri Keuangan mengeluarkan surat keputusan untuk menarik segala bentuk DAK kecuali pendidikan dan kesehatan. Terus pertanggal 29 Mendagri punya wacana kemungkinan pilkada 2020 akan ada kemungkinan diundur ke 2021. Kepastiannya belum dipastikan, bisa diperlambat 3, bisa 6 atau 12 bulan. Dan seluruh dana hibah yang dihibahkan kepada penyelenggara itu bisa ditarik kembali, dipergunakan untuk penanganan COVID. Jadi di sini kami terjadi kebingungan. Kebingungan seolah-olah ini sudah menjadi satu kegamangan, ketakutan yang sangat menakutkan. Jadi kami minta kepada pemerintah pusat, berikanlah kami pemaparan yang jelas, berikanlah masyarakat ini gambaran yang pasti, supaya jangan terjadi kegamangan, Mbak. Yang pada akhirnya besok karena kegamangan, karena ketakutan, kita pun mau menyampaikan apapun terhadap masyarakat sudah mempunyai skeptis karena mereka sudah mempunyai penilaian sendiri atas situasi yang disampaikan atau keputusan-keputusan yang disampaikan oleh pusat. Seperti di minggu kemarin pemerintah pusat menyampaikan masyarakat harus pakai APD, masker, harus pakai hand sanitasi, bla bla bla. Kita tahu bahwa COVID-19 ini yang perlu kita lakukan hanya menjaga kebersihan diri, Mbak. Namun dari WHO memberikan penerangan, Menteri Kesehatan memberikan penerangan, bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Tidak perlu pakai masker. Yang perlu masker itu hanya si pasien yang terindikasi positif. Yang tidak positif tidak usah pakai masker. Sementara masyarakat sudah dimotivasi, sudah dibuat takut dan dibuat kalut, semuanya harus pakai masker lah, harus tidak boleh berhubungan dengan orang lain lah. Jadi kami orang kampung ini, orang daerahnya minta tolong. Saya selaku Ketua DPR Mandailing Natal meminta kepada masyarakat, meminta kepada pemerintah pusat, berikanlah kami pemaparan, gambaran dan situasi yang pasti, yang membuat kami masyarakat ini, yang membuat masyarakat rakyat Indonesia tidak bingung, tidak ada dalam kebingungan. Berikan gambaran bahwa COVID-19 ini bentuknya seperti apa, penanganannya seperti apa, supaya jangan terjadi kepanikan. Jadi ini kalau yang A menyampaikan ini, yang B menyampaikan ini,
pada akhirnya kan masyarakat ini bingung sebetulnya yang betulnya yang mana. Begitu, Mbak. Lalu Pak, terkait dana desa boleh digunakan untuk penanganan COVID-19. Menurut Bapak, efektivitasnya di Madinah seperti apa? Ya kalau dana desa itu dipergunakan untuk penanganan COVID, saya pikir itu sah-sah saja. Tapi ada volume dan takaran yang pasti. Karena kita tidak menginginkan, nanti saya tidak menginginkan. Seluruh Indonesia mungkin seperti itu. Tapi yang mungkin bisa saya komentari atau yang bisa saya jamah adalah Mandailing Natal. Saya tidak ingin nanti setelah ini dianggap selesai. Saya tidak ingin nanti setelah ini dianggap aman. Lalu kepala desa saya banyak yang bersangkut dengan hukum karena mereka tidak tahu aturan, porsi, dan mekanisme yang pas. Berapa yang boleh dipergunakan ADD ini. ADD ini bisa kita pergunakan, tapi dengan takaran yang pas, dengan alasan yang terpertanggungjawabkan. Jadi harus ada ukuran yang jelas supaya nanti hukum juga tidak punya permasalahan pada akhirnya kepala desa ini dengan hukum, Mbak. Baik Pak, lalu apa himbauan Bapak sebagai Ketua DPRD Mandailing Natal terkait ini semua, Pak? Saya hanya meminta kepada pemerintah pusat, berikan kami gambaran, berikan kami situasi yang pasti, berikan kami pembelajaran yang bisa kami panuti atau kami buat satu patokan bahwa COVID itu seperti apa, penanganannya seperti apa. Satu. Yang kedua, kalaupun terjadi penarikan anggaran DAK terutama, karena DAK itu juga di daerah kan sudah banyak yang berjalan itu. Sesuai dengan peraturan keputusan Menteri Keuangan, yang sedang atau yang belum berjalan itu dihentikan. Jadi seolah-olah kita udah dalam keadaan sangat panik. Apakah negara ini memang harus menarik DAK yang di situ bunyinya yang sudah berjalan atau yang belum berjalan atau yang sedang berjalan dihentikan. Jadi kan sudah membuat kami, loh kok sampai sebegini? Dengan dana yang transfer ke daerah DAK itu juga harus ditarik. Satu. Yang kedua, kepada pemerintah daerah, lakukanlah maksimal penanganan COVID ini. Terus tanpa bosan masuk ke masyarakat, menghimbau supaya jangan terjadi kepanikan. Terus saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada garda terdepan, yaitu orang-orang kesehatan, baik dia dari dinas kesehatan atau dari rumah sakit, yang mereka tiada henti, tiada perhitungan panjang, mereka berada di garda terdepan. Mohon kepada kita semua masyarakat Mandailing Natal untuk mendukung mereka. Kalaupun ada kekurangpasan atau situasi yang tidak semestinya, kita jangan celah. Mereka juga manusia. Mereka telah mempertaruhkan diri mereka untuk menyelamatkan kita semua masyarakat Mandailing Natal dari bahaya COVID-19. Terus kepada masyarakat, saya minta kepada masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Mandailing Natal. Kita harus tahu COVID ini seperti apa, kita harus tahu kemampuan kita apa, supaya kita tahu menanganinya seperti apa. Jangan kita cepat terpengaruh oleh berita-berita yang tidak terpertanggungjawabkan. Ikuti terus perkembangan terupdate yang ada di Mandailing Natal. Kalau ada sesuatu yang kurang pas, silakan datang ke posko Mandailing Natal yang ada di perkantoran Satpol PP. Di situ lengkap tersaji semua pemaparan tentang COVID dan penanganan dan yang sedang dilakukan. Jadi supaya jangan terjadi kepanikan, yang jelas tahan diri, jangan dulu berkumpul-kumpul, pertahankan kebersihan, izin karena saya seorang Muslim, tetap dalam keadaan bersih, jangan tinggalkan sholat. Baik Bapak Erwin, terima kasih atas waktu dan informasinya. Siap. Baik pemirsa, demikian informasi langsung dari Ketua DPRD Mandailing Natal. Saya Siti Isnedinur beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih.